sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum. Marilah kita terus istiqomah di dalam menuntut ilmu agama, karena inilah jalan satu-satunya yang mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan yang lain kecuali dari jalur ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka syukuri nikmat ilmu ini, terus istiqomah di dalam belajar, jangan pernah kita berhenti di dalam menuntut ilmu agama. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Seperti biasanya kita lanjutkan membaca kitab Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kita masih membahas seputar yaitu takziah. Takziah yaitu tujuannya tidak ada lain, yaitu ada dua: untuk mendoakan si mayit dan untuk menghibur ahli mayit atau keluarga yang ditinggal oleh si mayit. Kemudian pembahasan yang terakhir yang ditekankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah adalah wa yanbaghi istinabu amrayn wa in tataba'an nasu 'alaihima. Maka seharusnya kita menjauhi dua perkara walaupun kebanyakan manusia melakukan hal itu. Perkara pertama adalah apa? Al-istima'u lit-ta'ziyah fi makanin khasun kadari awil maqbarah awil masjid. Melakukan perkumpulan di suatu tempat tertentu, apakah di rumah ataupun di kuburan maupun di masjid, dalam rangka untuk takziah. Maka ini tidak dibolehkan di dalam syariat Islam dan tentunya tidak sesuai dengan tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah selesai dikuburkan, maka selesai tugas kita. Tidak ada lagi acara kumpul-kumpul setelah kematian. Kemudian perkara yang kedua, ittikhadu ahlil mayit at-ta'amu li dhiyafatil waridina lil azza. Seharusnya kita menjauhi, yaitu keluarga mayit membuatkan makanan untuk para tamu yang datang bertakziah. Ini juga tidak boleh, karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya kalau sesuai tuntunan beliau adalah tetangganya yang membuatkan makanan untuk si keluarga mayit tersebut. Di sini beliau menukilkan perkataan Imam An-Nawawi dari ulamanya Asy-Syafi'i. Qala An-Nawawi fil Majmu', berkata Imam An-Nawawi fil Majmu', wa ammal julus lit ta'ziyah fa nasu Syafi'i wal musannifu ay as-Sayrazi wa sairul ashabi ala karahiyatihi. Adapun duduk untuk takziah ataupun berkumpul-kumpul untuk takziah, maka telah ada nas dari Imam Asy-Syafi'i dan juga seorang pengarang kitab Muhadzab yaitu Asy-Syairazi dan seluruh ulama-ulama madhab Imam Asy-Syafi'i, maka perbuatan itu termasuk karahiyah, yaitu perbuatan yang dibenci alias dilarang. Qalu wa yani bil julusi laha ayajtami'a ahlul mayit fi baitin yaqsiduhum min arada at-ta'ziyah, yaitu kumpul-kumpul di suatu tempat tertentu atau di keluarga ahli mayit untuk tujuan takziah. Qalu bal yanbaghi an yansarifu fi hawaijihim faman sadafahum azzahum wala farqa bainar rijal wan nisa fi karahiyatil julusi laha. Seharusnya kita selesai menguburkan, maka kita berpencar, yaitu kembali ke tempat masing-masing. Jangan lakukan perkumpulan-perkumpulan, apakah itu baik perempuan maupun laki-laki, dalam hal ini dilarang. Baik, ini yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian di sini poin yang berikutnya adalah wa innamas sunnatu ayyasna'al aqraba al mayyit wa jiranuhu li ahli al mayyit ta'aman yusbi'uhum. Akan tetapi yang sesuai sunnah adalah
kerabat-kerabat mayit, kemudian tetangga-tetangga ahlul mayit membuatkan makanan yang bisa mengenyangkan keluarga mayit. Ini yang sesuai sunnah. Li hadisi Abdullah ibni Ja'far radhiyallahu anhu qala, sebagaimana hadis dari Abdullah bin Ja'far, beliau berkata, lamma jaa Na'iyun Ja'far hina kutila qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isna'u li ali Ja'fari ta'aman. Ketika telah datang berita meninggalnya Ja'far, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, isna'u, buatlah untuk keluarga Ja'far makanan. Faqad atahum amrun yasguluhum, karena telah datang perkara yang menyibukkan mereka, au atahum ma yasguluhum, atau datang kepada mereka apa-apa yang menyibukkan urusan mereka. Memang kalau ketika ditinggal wafat oleh keluarga kita, maka kita mungkin tidak akan sempat memasak, tidak sempat urus dapur dan seterusnya. Maka di sini dianjurkan bagi tetangganya ataupun kerabat-kerabat yang lain untuk membuatkan makanan yang bisa mengenyangkan keluarga mayit. Dan di sini ada beberapa hadis yang lain, yaitu waqad kanat Aisyatu ta'muru bitalbin lil marid walil mahzuni ala al-halik wa taqulu inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna at-talbina tajummu fuadal marid wa tudhibu bi ba'dil huzni. Dan telah ada asar dari Ibunda Aisyah bahwasanya beliau memerintahkan untuk membuatkan talbin atau talbinah untuk orang yang sakit atau orang yang sedang bersedih karena ditinggal wafat oleh keluarganya. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya talbinah itu akan menyenangkan hati orang yang sakit dan menghilangkan rasa sedih orang yang bersedih. Ya, talbinah ini tepung dari gandum. Ya, mungkin pernah melihat talbinah. Jadi untuk membuat bubur, ya, bubur talbinah nabawiyah, masya Allah. Jadi ini termasuk obat bagi orang yang sakit, ya, punya penyakit yang tidak bisa makan makanan yang keras, ataupun orang yang sedang bersedih, dianjurkan untuk makan bubur talbinah. Baik. Qala Syafi'i, qala al-Imam Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i, wa uhibbu lil jiranil mayit aw dil qarabah ay ya'malu li ahli al mayiti fi yaum yamutu wa lailatihi ta'aman yusbi'uhum. Aku sangat menyukai bagi para tetangga si mayit ataupun keluarga si mayit, kerabat-kerabat si mayit, untuk membuatkan makanan untuk keluarga mayit, yaitu selama 1 hari 1 malam. Ta'aman yusbi'uhum, makanan yang bisa mengenyangkan mereka, makanan-makanan yang berat. Fa inna dzalika sunnah, kata Imam Asy-Syafi'i, karena yang demikian itu adalah sunnah. Wa dzikrun karim, kemudian itu merupakan perbuatan yang mulia. Wa huwa min fi'li ahlul khair qablana wa ba'dana, dan ini adalah perbuatan orang-orang yang baik sebelum kita maupun setelah kita. Orang-orang sebelum kita dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya, ataupun orang-orang sepeninggalan atau sepeninggalan Imam Asy-Syafi'i. Baik. Kemudian poin yang terakhir adalah wa istahabbu mashu ra'sil yatim wa ikramuhu. Disunahkan untuk mengelus atau mengusap-ngusap kepala anak yatim dan memuliakan mereka. Ini tentunya bagi anak yatim yang ditinggal mati oleh ayahnya, disunahkan kita untuk menyayangi dan memuliakan anak yatim tersebut. Di antaranya mengusap-ngusap kepala anak yatim. Baik. Berikutnya kita lanjut pada bab yang ke-16, yaitu ma yantafi'u bihil mayit. Apa-apa yang bermanfaat untuk si mayit. Maksudnya dari amalan-amalan. Amalan-amalan apa saja yang bisa bermanfaat untuk si mayit. Kita sudah tahu bahwa orang yang sudah meninggal dunia akan terputus semua amalannya.
Dan telah jelas hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibni Adam inqata'a amaluhu ila min thalathin." Apabila meninggal anak Adam maka terputus seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladun shalih yad'u lahu, ataupun anak saleh yang mendoakannya. Baik. Walaupun seluruh amalan-amalan soleh orang ini sudah terputus, namun dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, maka ada amalan-amalan tertentu yang bisa terus mengalir kepada si mayit walaupun si mayit ini sudah berada di alam kubur. Baik, ini menjadi perhatian bagi kita agar memiliki amalan-amalan seperti itu. Karena usia kita ini terbatas, kita ingin di saat usia kita sudah selesai, datang ajal kepada kita, namun amalan tidak terputus. Karena sebagian manusia ada yang masih hidup tapi amalannya terputus, ada juga sebagian manusia yang sudah meninggal pun amalannya tidak terputus. Manusia masih hidup tapi amalannya sudah terputus. Ada orang pikun, ada orang gila, ini amalannya sudah terputus walaupun dia masih hidup, masih berjalan. Orang gila amalannya tidak akan dianggap, beramal kebaikan tidak dianggap, beramal keburukan juga tidak dianggap. Begitupun orang yang sedang pikun, ya, sudah tidak dianggap lagi amalannya walaupun dia masih hidup. Nah, yang kita inginkan adalah kita sudah meninggal dunia tapi amalannya itu tidak terputus. Nah, ini perlu selama kita hidup ini usahakan untuk melakukan amalan-amalan yang bisa terus mengalir sampai ke alam kubur. Dan di sini beliau akan menyebutkan baik amalan yang kita usahakan dengan diri kita sendiri ataupun amalan-amalan yang dilakukan oleh orang lain. Amalan yang kita upayakan selagi kita masih hidup, kita punya amalan-amalan sehingga ketika sudah meninggal pun amalan itu pahalanya terus mengalir karena upaya kita. Ataupun ada orang lain yang melakukan amalan sehingga pahalanya dikirimkan kepada si mayit. Ini yang akan dijelaskan oleh beliau. Baik. Perkara yang pertama, wa yantafi'ul mayit min 'amalin ghairihi bi umurin. Akan bermanfaat untuk si mayit amalan-amalan orang lain, ya, amalan-amalan orang lain bi umurin, ya, di antaranya amalan-amalan berikut ini. Apa saja amalan seperti itu? Yang pertama, doaul muslim lahu. Doanya kaum muslimin untuk si mayit. Doa kaum muslimin untuk si mayit akan bermanfaat untuk si mayit, dan doanya mereka akan sampai kepada si mayit. Idza tawaffarat fihi syurutul qabul, apabila terpenuhi syarat diterimanya doa atau syarat dikabulkannya doa ataupun syarat agar doa itu bisa sampai. Contohnya seperti apa? Sesama muslim, orang yang masih punya tauhid, meninggal dunia dalam keadaan tauhid, maka bermanfaat doa orang-orang muslim kepada dia. Namun kalau orang meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau dalam keadaan kafir, maka doa kaum muslimin tidak akan bermanfaat untuk orang tersebut. Ya. Ini kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Liqaulillahi tabaraka wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, orang-orang yang datang di kemudian hari setelah mereka, mereka berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di dalam keimanan. Dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami perasaan benci kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau adalah maha pengasih, lagi maha lembut, lagi maha pengasih atau maha penyayang. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzani Allah wa iyyakum. Ayat ini menjadi dalil bahwa
doa orang-orang beriman, orang-orang muslim kepada muslim yang lainnya itu akan bermanfaat. Buktinya Allah ceritakan bagaimana persahabatan atau persaudaraan sesama muslim itu akan bermanfaat. Di antaranya adalah doanya mereka. Allah menceritakan persaudaraan sesama muslim itu akan bermanfaat. Di antara doanya orang muslim kepada muslim yang lain. Contohnya Allah sebutkan di sini orang-orang yang datang belakangan, mereka berdoa, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan ampuni dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di dalam keimanan. Taib. Disebutkan dalam tafsir As-Sa'di, kata beliau, wa hadza du'aun syamilun li jami'il mu'minin. Doa ini umum bagi seluruh orang-orang yang beriman. Jadi tidak hanya berlaku bagi kaum muhajirin maupun kaum ansor saja, tapi doa ini berlaku untuk semua kaum muslimin. As-sabiquna minas sahabati wa man qablahum wa man ba'dahum. Yaitu berlaku juga untuk orang-orang sebelum sahabat maupun setelah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang sebelum sahabat siapa? Di antaranya para nabi, di antaranya orang-orang soleh di zaman nabi-nabi terdahulu. Nah, ketika kita mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan, itu mencakup para sahabat, mencakup orang-orang soleh sebelum kita atau orang-orang soleh sebelum sahabat. Ini terkena doa tersebut. Baik. Wa hadza min fadailil iman, dan kata Syekh Sa'di ini termasuk keutamaan iman. Masya Allah ya, orang beriman itu selalu didoakan oleh orang beriman yang lain. Ini keutamaan orang yang beriman. Annal mu'minina yantafi'u ba'duhum bi ba'd. Karena sesungguhnya satu orang beriman itu akan bermanfaat untuk orang beriman yang lainnya. Ya. Sebagaimana juga kalau kita berdoa sering menyebut Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, maka seluruh orang-orang beriman terkena doa kita ini. Masya Allah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ya Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, maka seluruh orang-orang beriman di muka bumi ini mendapatkan berkah dari doa yang dipanjatkan tersebut. Ini berkahnya orang-orang yang beriman. Baik, wa yad'u ba'duhum li ba'din bisababi al-musyarakati fil iman. Mereka saling mendoakan satu sama lain karena mereka sama-sama di dalam keimanan. Ya, sama-sama dalam keimanan. Al-muqtada li aqdil ikhwah bainal mu'minin allati min furu'iha ay yad'u ba'duhum li ba'din. Dan ini bersumber dari persaudaraan yang ada di tubuh kaum muslimin atau tubuh orang-orang yang beriman. Karena ini akan menimbulkan rasa persaudaraan dan rasa kasih sayang di antara orang-orang yang beriman. Baik. Ini di antara yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Baik. Berikutnya ini dalil bahwa doa orang beriman itu sampai kepada mayit yang beriman pula. Berikutnya adalah wa ammal hadis. Adapun hadis fahiya katsiratun jidda, itu sangatlah banyak. Wa qad sabaqa ba'daha wa ya'ti ba'daha fi ziyaratil kubur wa du'ain nabi sallallahu alaihi wasallam lahum. Sebagian hadis sudah kita jelaskan dan hadis-hadis yang lain akan kita sebutkan di bab ziarah kubur, ya, bab setelahnya. Wa du'aun nabi sallallahu alaihi wasallam lahum, dan praktek nabi mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Wa amrihi bidzalik, dan Rasulullah pun memerintahkan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya perintah beliau, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doa seorang muslim kepada saudaranya, yaitu bi dhahril ghaib, di saat sendirian atau tidak diketahui oleh saudaranya tersebut, mustajabah. Doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Dan ini sifatnya umum. Da'watul mar'il muslim li akhihi. Doa seorang muslim kepada saudaranya ini secara umum, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Doa seorang muslim kepada saudaranya di saat tidak diketahui oleh saudaranya itu, maka doa itu mustajabah. Ini umum, yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Inda ra'si malakun muwakkalun, maka di sisi kepalanya ada malaikat yang diwakilkan. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkil bihi amin walaka bimithlih. Tiap kali orang ini mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat yang diwakilkan itu, malaikat ini berkata amin. Malaikat ini mengaminkan, lalu mengatakan walaka bimithlih, dan engkau juga mendapatkan hal yang sama. Jadi kalau kita mendoakan saudara, manfaatnya bukan untuk saudara kita saja, tapi manfaatnya malah kembali kepada orang yang mendoakan itu. Masya Allah, ini manfaatnya kita mendoakan orang lain, mendoakan guru-guru, mendoakan para ulama, mendoakan orang tua kita, mendoakan saudara-saudara kita sama muslim, atau mendoakan orang-orang yang beriman lainnya yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Insya Allah akan kembali juga kepada orang yang mendoakan. Dan yang mengaminkan itu adalah malaikat, dan malaikat yang berkata walaka bimithli, engkau juga yang sama. Jadi malaikat juga malah mendoakan untuk orang yang mendoakan itu. Ini luar biasa. Dan ini min dhahril ghaib, yaitu tanpa sepengetahuan orang tersebut. Ini bukti kejujuran. Kalau dia berdoa terus dia kasih tahu, ya ini bisa ini jujur atau enggak, maksudnya ini tulus atau enggak gitu. Tapi kalau orang yang tulus, yang ikhlas mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya pun dia doakan. Ini luar biasa. Ya, ini juga bukti cinta di antara kaum muslimin, ya, saling mendoakan. Taib. Bal inna salatal janazati julluha syahidun lidzalik. Bahkan dalam salat jenazah itu semuanya menjadi tujuan untuk itu. Salat jenazah itu tujuannya untuk mendoakan si mayit. Lianna ghalibuha du'aun lil mayit. Karena seluruh salat jenazah tujuannya adalah mendoakan si mayit. Wastighfarun lahu kama taqaddama bayanu, dan memohonkan ampun untuk si mayit. Tujuan kita mendirikan salat jenazah dari awal sampai akhir adalah mendoakan si mayit. Berarti doa itu sampai atau tidak? Sampai, bermanfaat untuk si mayit. Ini perkara yang pertama. Yang akan bermanfaat untuk si mayit adalah doa. Maka kita punya sedekah walaupun hanya berupa doa. Kita punya amalan berbakti kepada orang tua walaupun cuma doa. Bagi orang tua yang sudah meninggal dunia, bisa kita kirimkan doa kepada mereka. Tsanian, perkara yang kedua, qada'u waliyul mayyit shauman nadri anhu. Walihnya mayit, keluarga si mayit, menggantikan puasa orang yang meninggal itu, yaitu puasa nazar. Beliau langsung menekankan puasa nazar. Jadi tidak hanya puasa, tapi beliau langsung menekankan yang wajib diganti adalah puasa nazar. Karena nanti akan kita jelaskan, di antara pendapat Syekh Al-Albani adalah beliau hanya menurut beliau yang wajib diganti hanyalah puasa nazar. Puasa apapun itu tidak wajib diganti oleh keluarga mayit. Yang wajib diganti hanyalah puasa nazar. Maka di poin ini beliau langsung menekankan qada'u waliyul mayit shauman nadri anhu. Keluarga mayit mengqadha puasa orang yang meninggal itu, yaitu puasa nazar. Wa fihi ahadits, beliau akan membawakan beberapa hadis. Yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggal dunia dan dia masih punya hutang puasa, maka keluarganya lah yang mempuasakannya atau menggantikan puasanya. Baik. Kemudian asani, hadis yang kedua,
An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala anam ra'atan rakibatil bahra fanadharat, bahwasanya ada seorang wanita yang menaiki al-bahra, kapal atau menaiki kendaraan laut, fanadharat, lalu bernazar, innallaha tabaraka wa ta'ala anjaha antasuma syahra, kalau Allah menyelamatkan dia dari lautan ini, dia akan berpuasa selama 1 bulan. Ini dia bernazar. Fa anjahallahu azza wa jal, Allah pun menyelamatkan wanita ini. Falam tasum hatta matat, namun wanita ini tidak puasa untuk menjalankan nazarnya sampai meninggal dunia. Faja'at qarabatu laha imma ukhtuha au ibnatuha, maka datanglah kerabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarat dzalika lahu, menceritakan kisah wanita ini. Faqala, Rasulullah pun bersabda, ara'aituka law kana 'alaiha dainun kunti taqdinatun? Qalat na'am. Qala fa dainullahi ahaqqu ay yaqdi an ummiki. Kata Rasulullah SAW, ya, apakah kamu tahu seandainya keluargamu ini dia memiliki hutang berupa uang, apakah engkau membayarnya? Wanita ini lantas mengatakan iya, na'am. Maka kata Rasulullah, fadainullahi ahaqqu ayyuqda, maka hutangnya Allah lebih wajib untuk ditunaikan. Beliau lalu memerintahkan iqdi an ummik, maka bayar hutang ibumu itu, maksudnya hutang puasa. Taib, ini menjadi dalil bahwa yang wajib dibayar hanyalah puasa nazar. Taib, perlu kita jelaskan di sini mengenai nazar itu ada 4 macam, ya. Ada nazar yang taat, ada nazar yang makruh, ada nazar yang haram, dan ada nazar yang syirik. Taib. Nah, wanita ini kira-kira nazar yang mana? Yang taat atau yang makruh atau yang haram atau yang syirik? Yang taat, insyaallah. Taib, wanita ini bernazar dengan nazar yang makruh, ya. Kenapa? Nazar semacam ini tidak datang kecuali dari orang yang pelit. Maka disebutkan oleh para ulama nazar semacam ini nazar yang makruh. Contohnya apa? Kalau Allah selamatkan saya, maka saya akan berpuasa. Dia baru berpuasa kalau dia selamat. Dia mau melakukan ketaatan setelah dia terpenuhi hajatnya. Kalau Allah beri saya kemudahan dalam urusan ini, maka saya akan ibadah ini dan itu. Kalau Allah mudahkan saya untuk tembus dalam tes ini, maka saya akan berpuasa ataupun saya akan sholat dan yang lainnya. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak datang kecuali dari orang yang pelit. Jadi kalau hajatnya terpenuhi baru dia mau ibadah. Nah, sedangkan nazar taat itu tanpa ada embel-embel dunia. Itu nazar yang taat. Ya Allah, hari ini saya bernazar untuk sholat duha, tanpa ada embel-embel. Nah, ini namanya nazar taat. Dan ini yang terpuji. Nazar seperti ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan ayat 7, yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Orang-orang yang menunaikan nazar mereka. Orang-orang ini dipuji oleh Allah karena menunaikan nazarnya, yaitu nazar yang tanpa ada embel-embel duniawi. Boleh atau tidak? Ya, ini dianjurkan. Ya, disunahkan kalau kita pengen nazar seperti ini, asalkan bisa menunaikan. Kalau tidak bisa menunaikan, wajib membayar kafarat. Nah, sedangkan nazar yang makruh juga ada 2 macam, ya. Tadi seperti yang kita jelaskan ini, tidak ada yang tidak datang kecuali dari orang yang pelit. Yang kedua yaitu dia bernazar untuk tidak melakukan ibadah-ibadah sunnah. Saya bernazar hari ini tidak mau sholat duha. Nah, ini malah makruh. Ya, saya bernazar hari ini tidak mau sholat duha. Saya bernazar hari ini tidak mau sedekah. Ya, nadarnya untuk tidak mau melakukan kebaikan. Meskipun kebaikan ini hukumnya sunnah,
Tapi nadar seperti ini adalah nadar yang makruh. Kalau nadar yang haram, yaitu dia bernadar untuk melakukan hal-hal yang haram, ya. Saya bernadar hari ini akan minum khamar. Nah, ini nadarnya haram. Kalau nadar kesyirikan, dia bernadar bukan kepada Allah tapi justru kepada berhala. Saya bernadar kepada wali fulan untuk melakukan ini. Saya bernadar kepada atau zaman dulu orang bernadar kepada Lata wal Uzza dan yang lainnya. Taib. Dari keempat nadar ini yang dipenuhi atau yang wajib untuk dipenuhi adalah semuanya atau yang baik-baik saja, yang ketaatan saja, ya. Yang nadar taat dan yang nadar makruh ini wajib dipenuhi. Nadar taat dan nadar makruh ini wajib dipenuhi. Man nadara ayuti Allah falyuti'hu wa man nadara ayasi Allah fala ya'si. Barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah maka hendaknya dia penuhi, dan barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah jangan dia tunaikan. Jadi yang ditunaikan yang wajib adalah nadar taat dan nadar makruh. Sedangkan nadar haram maka tidak wajib dijalankan. Bahkan tidak boleh, bukan tidak wajib dijalankan, tidak boleh dijalankan. Begitupun nadar syirik tidak boleh dijalankan. Namun kalau nadar keempat nadar ini, nadar taat, nadar makruh dan nadar haram, kalau tidak ditunaikan wajib membayar kafarat. Kecuali nadar syirik. Kalau nadar syirik maka tidak boleh ada kafarat. Tidak boleh ditunaikan dan tidak boleh ada kafarat sebagaimana dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Allahu a'lam bishawab. Taib. Hadis yang lain, yang ketiga, anhu aidan anna Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu istafta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna ummi matat wa 'alaiha nadarun faqala aqdihi anha. Sa'ad ibn Ubadah pernah minta fatwa kepada Rasulullah seraya berkata, sesungguhnya ibu saya meninggal dunia dan beliau masih punya nadar hutang puasa. Maka beliau mengatakan qala aqdihi anha, maka tunaikan nadarnya tersebut. Taib, qultu hadhihi al-ahadits sharihatun ad-dilalati fi masru'iyyati as-siyam al-wali anil mayyit sauman nadar. Hadis-hadis yang kita jelaskan ini secara tegas, secara jelas memberikan dalil bahwa disyariatkan bagi keluarga mayit untuk menggantikan puasa nazar. Ini beliau menekankan hanya puasa nazar. Illa annal hadits al-awwal yadullu bi itlaqihi ala syai'in zaid ala dzalik wa huwa an yasuma anhu shaumal fardu aidan. Adapun di hadis yang pertama itu ada tambahan secara umum, yaitu puasa fardu yang lain juga itu wajib untuk ditunaikan. Hadis yang pertama hadis dari Aisyah, Rasulullah mengatakan man mata wa alaihi siyam, barang siapa yang meninggal dunia dan punya hutang puasa. Nah, ini kalimatnya umum, tidak disebutkan di sini puasa nazar atau puasa apa. Yang penting punya hutang puasa, maka walinya yang akan menggantikan puasa itu. Baik. Maka dari sini menjadi ikhtilaf para ulama tentang apakah wajib kita mengqadha puasanya si mayit. Baik. Dalam masalah ini, kalau kita lihat dalam nukilan ulama-ulama Syafi'iyah yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, qala ashabuna man mata wa alaihi qada Ramadan au ba'duhu falahu halan. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia masih punya qada puasa Ramadan ataupun sebagian puasa Ramadan, maka ada dua keadaan. Ahaduhuma ayyakuna ma'duran fi tafwiyatil ada'i wa dawami udrihi ilal maut kama ittasala mardihi aw safarihi aw igma'ihi aw haidhiha aw nifasiha aw hamliha aw irdaiha wa nahwi dzalik bil maut lam yajibu syai'un ala warathatihi wala fi tarikatihi.
Keadaan yang pertama adalah orang yang tidak mengqadha puasanya karena uzurnya terus berlanjut. Ada orang yang sakit dan dia tidak sembuh-sembuh sehingga dia belum ada kesempatan untuk mengqadha puasa. Nah, ataupun bagi orang yang menyusui terus-menerus belum ada kesempatan untuk qadha puasa, atau orang yang safar terus-menerus belum ada kesempatan untuk qadha puasa, atau orang yang hamil, orang yang menyusui, orang yang pingsan, ataupun orang yang semacam pingsan dan yang lainnya terus-menerus dan belum ada kesempatan. Nah, ini dia punya uzur. Nah, orang semacam ini kata Imam An-Nawawi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i tidak ada kewajiban untuk mengqadha ataupun tidak ada kewajiban untuk it'am, memberi makan. Tidak ada kewajiban mengqadha, tidak ada kewajiban kafarat. Sampai sini ada gambaran insyaallah. Kalau si mayit ini karena punya uzur belum sempat mengganti puasanya, maka tidak ada qadha, tidak ada kafarat. Ya. Namun yang kedua, apabila si mayit ini dia sebetulnya punya kesempatan untuk qadha. Dia sakit kemudian sembuh. Nah, ketika sembuh ini tidak dia gunakan untuk mengqadha puasa. Dia menggampangkan qadha itu, dia bersantai-santai tidak mau mengqadha sampai meninggal dunia. Nah, kalau dalam keadaan seperti ini ada dua pendapat dari kalangan Syafi'iyah. Yang kedua ini karena sengaja tidak mau qadha sampai meninggal dunia. Maka pendapat dari kalangan Syafi'iyah yang pertama, dia wajib bayar kafarat. Bukan dia ya, tapi keluarga mayit wajib membayar kafarat untuk si mayit ini. Pendapat yang kedua dari kalangan Syafi'i juga adalah, yaitu kaul yang wajib kafarat ini kaul jadidnya Imam Syafi'i. Nah, kaul qadimnya Imam Syafi'i adalah dikasih pilihan, mau qadha silakan, mau bayar kafarat silakan. Baik, kira-kira yang roji yang mana? Allah alam bisawab. Yang dirojikan oleh ulama Syafi'i dan juga Imam An-Nawawi adalah kalau punya uzur tidak ada kafarat, tidak ada qadha. Tapi kalau tidak ada uzur maka dia wajib bayar kafarat. Ini yang dipilih oleh jumhur ulama dan yang lainnya. Dan ini yang lebih kuat insyaallah, kita gabungkan berbagai hadis yang ada ini. Namun Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau dan juga ulama yang lainnya dari Hanabilah memilih pendapat yang wajib diqadha hanya puasa nazar. Kalau selain puasa nazar, puasa Ramadan atau puasa yang lainnya, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Dan yang lebih tenang dan yang lebih hati-hati adalah pendapat yang dipilih oleh ulama Syafi'iyah tadi. Ya, kita enggak ragu-ragu. Kalau mayit punya hutang puasa, tinggal kita lihat puasanya ini ada uzur atau tidak. Kalau ada uzur berarti lepas tangan. Tapi kalau tidak ada uzur maka kita bayarkan kafaratnya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Dan di sini beliau membawakan dalil-dalil atau penjelasan tentang kewajiban membayar qadha nazar saja ya. Karena saking panjangnya waktunya pun sudah habis, kita dengarkan azan dulu aja, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Perkara berikutnya yang ketiga adalah qada'u dain anhu min ayyi syakhsin waliyan kana au ghairahu. Membayarkan hutang, yaitu hutang berupa uang yang milik si mayit atau yang ditinggalkan oleh si mayit, siapapun itu, apakah keluarga si mayit maupun orang lain. Siapapun yang membayar hutang si mayit, maka itu sudah sah dan sudah melepaskan hutang si mayit tersebut. Dan ini hadisnya sangat banyak dan sudah kita jelaskan di pembahasan sebelumnya. Di antaranya adalah hadis Abu Qatadah yang membayarkan hutang orang yang jenazahnya tidak disolati oleh Rasulullah. Kemudian Abu Qatadah mengejar Rasulullah, apakah engkau tidak solat gara-gara orang itu tidak atau belum bayar hutang? Maka kata Abu Qatadah, akulah yang akan membayarkan hutang si mayit itu. Kemudian Rasulullah pun mensolati jenazah tersebut. Baik, ini diantara kewajiban bagi keluarga mayit ataupun kaum muslimin yang lainnya untuk membayarkan hutang si mayit. Perkara yang keempat adalah ma yaf'aluhu waladus salih minal a'malis salihah fa innal walidayhi mithla ajrihi duna ay yanqusa min ajrihi syai' li'anna al-walad min sa'ihima wa kasbihima. Perkara yang keempat ini adalah apa yang dilakukan oleh anak yang soleh, maka orang tuanya atau kedua orang tuanya ikut mendapatkan pahalanya. Ini kabar gembira bagi setiap orang tua yang memiliki anak yang soleh. Maka apapun amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh seorang anak, maka pahalanya ikut mengalir, ikut didapatkan oleh kedua orang tuanya, duna ayyang qusa min ajrihi syai', tanpa mengurangi pahala si anak sama sekali. Alasannya apa? Li'annal walad min sa'ihima wa kasbihima.
karena anak ini hasil dari jerih payah kedua orang tua itu. Taib. Allah Azza wa Jalla yaqul, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Dan sesungguhnya tidaklah bagi seorang manusia kecuali mendapatkan apa yang dia upayakan. Anak ini termasuk upayanya orang tua. Orang tua berupaya untuk mendapatkan seorang anak. Nah, ini upayanya orang tua, dan anak ini besar dan menjadi anak yang soleh, maka orang tuanya ikut mendapatkan pahala amalan-amalan soleh anak tersebut. Meskipun di sini ada dua pendapat dari kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, orang tua bisa mendapatkan pahala kalau memang orang tua juga punya andil di dalam mendidik anak tersebut. Ini pendapat yang pertama, orang tua punya andil dalam mendidik anak tersebut. Pendapat yang kedua, meskipun orang tua ini tidak punya andil dalam pendidikan si anak, tetap orang tua ini mendapatkan pahala. Dan ini yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Walaupun orang tua tidak punya andil, tetap dapat pahala karena kesolehan anak tersebut. Karena kita tahu ya bahwa orang tua ini yang menyebabkan kehadiran si anak ini. Kalau tanpa ada wasilah kedua orang tua ini, maka tidak akan hadir si anak ini. Maka orang tua punya jasa yang besar akan kehadiran seorang anak. Apalagi orang tuanya yang menyebabkan anak ini menjadi muslim, menjadi sesuai fitrahnya. Karena kita tahu dalam sebuah hadis kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yumajisani au yunassiranihi, ya, au yumajisani au yunassirani. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Majusi, menjadi Yahudi, menjadi Nasara. Nah, orang tua ini karena agamanya Islam, sehingga anak ini menjadi Islam sesuai dengan fitrahnya. Berarti yang menyebabkan anak ini Islam sesuai fitrah adalah siapa? Orang tuanya. Maka orang tuanya juga dapat pahala atas kesolehan anak. Allahu a'lam bishawab. Ini yang pendapat yang cukup kuat karena didukung dengan dalil-dalil yang ada. Karena orang tua juga punya jasa dalam masalah ini. Meskipun seandainya misalkan orang tua anaknya lahir, orang tuanya juga meninggal dunia. Anaknya lahir, bapaknya meninggal dunia, atau meninggal dunia sebelum anaknya lahir. Tidak punya andil sama sekali. Walaupun demikian, tetap mendapatkan pahala kesolehan anak tersebut. Namun yang lebih kita upayakan adalah di samping kita punya anak yang soleh, kita pun berupaya ikut andil di dalam kesolehan anak. Apakah karena kita ikut membiayai pendidikan agamanya, menyekolahkan dia di pendidikan agama, atau kita pun berusaha mengajari ilmu-ilmu yang dasar, mengajari Al-Fatihah, mengenalkan dia tentang Allah, mengenalkan dia tentang nabinya, tentang agamanya. Insya Allah ini kita ikut andil dalam pendidikan agama tersebut, dan insya Allah kita yang akan mendapatkan pahalanya. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ditanyakan, kami persilakan. Apa? Kalau anaknya murtad. Nah, anaknya murtad itu apakah karena kelalaian orang tua atau karena pilihan sendiri? Orang tuanya sudah ingatkan, tapi tetap saja anaknya murtad. Berarti salah anaknya sendiri. Tapi kalau atas kelalaian orang tuanya juga ikut bertanggung jawab. Ya, anaknya pergaulannya tidak dicegah, atau anaknya tidak diajari ilmu agama, orang tua bertanggung jawab. Ya, karena gara-gara tidak diperhatikan, tidak dididik dengan baik, alias orang tuanya nakal itu artinya tidak didik dengan baik, akhirnya anaknya juga ikut nakal. Nah, ini ikut mendapatkan dosanya. Karena setiap orang tua bertanggung jawab atas
anaknya tersebut. Bertanggung jawab itu tidak hanya menafkahi berupa lahiriah, tapi yang paling penting adalah bagaimana ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini yang paling penting bagi orang tua. Ya ayuhan nas ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini kewajiban orang tua untuk mencegah dirinya dan juga keluarganya dari api neraka. Kalau dia tidak upayakan itu berarti dia ikut menanggung kesalahan dan dosa karena tidak mengarahkan ke jalan yang baik. Tapi kalau dosa yang dilakukan oleh anak, ia tanggung sendiri. Dosa anak tanggung sendiri. Kalau sudah dewasa, sudah balik, tanggung sendiri. Tapi orang tuanya berdosa karena tidak mengarahkan ke jalan yang baik. Allahu a'lam bishawab. Kalau dia sudah menasihati, sudah mengarahkan ke jalan yang baik, tapi anaknya memang tidak mau mengikuti, berarti anaknya yang salah, orang tuanya tidak berdosa. Sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam sudah mendakwakan kepada anaknya, tapi anaknya juga tidak mau ikut. Ya, bahkan sudah diajak, sudah di saat sudah genting pun anaknya tidak mau ikut kepada Nabi Nuh. Tidak ada yang bisa selamat dari azab ini, tapi anaknya tetap sa'awi ilal jabal, saya akan lari ke gunung. Ya simuni minal ma, yang akan menghalangi saya dari air. Tapi Allah tetap menenggelamkan anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Allahu a'lam bishawab. Nah, mungkin ada yang lain? Okay. Apa? Dosa jariah. Nah, man dalla ala khairin ka ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Begitupun sebaliknya. Ya, barang siapa yang menunjukkan kepada keburukan, dia juga akan menanggung dosa orang yang melakukannya. Ini sangat berbahaya sekali. Orangnya sudah meninggal dunia, tapi keburukannya tetap tersebar. Ini yang wanita-wanita yang membuka aurat kemudian disebar di media sosial. Ini sangat berbahaya sekali. Banyak mungkin orang yang terfitnah gara-gara auratnya tersebut. Lalu padahal mungkin dia sudah meninggal dunia atau dia sudah bertobat sekalipun. Ya, kalau dia tobat dengan tobat dan nasuha, ya mudah-mudahan Allah ampuni. Tapi kalau dia belum sempat bertobat kemudian meninggal dunia, ini sangat dikhawatirkan karena dosanya terus mengalir, ya, naudzubillah min dzalik. Ataupun mengajarkan ilmu-ilmu yang buruk, ya. Kita mengajarkan ilmu sihir, naudzubillah. Ya. Mengajarkan, bukan kita, ya. Mungkin ada yang mengajarkan ilmu sihir, mengajarkan ilmu cara mencopet yang jitu. Nah, ini mengajarkan gitar. Bid'ah sama, ya, mengajarkan bid'ah, kebid'ahan, kesyirikan, juga menanggung dosa orang-orang yang melakukan kebid'ahan tersebut. Itu sangat berbahaya. Di antara manusia ada yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, dan di antara manusia ada yang menjadi pembuka pintu-pintu keburukan. Fatuba, maka beruntunglah orang-orang yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, dan wailun, celaka orang yang menjadi pembuka pintu-pintu keburukan. Bahaya sekali, ya. Allahu a'lam bishawab. Sampun atau ada yang lain? Selesai, ya. Baik, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.